Termasuk hari ini saya ketemu dengan Kiai Haji Syekh Bahauddin As-Sedani An-Naksabandi. Gus Baha kupluke modele ngene terus gedene to. Gua khas itu klambine putih tur tukune nang pasar Kragan. Kalau putih dubes kan rada enggak ya Pak kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana biulumil ulama wa anqadana biha min zumratil bahaim wal agma ila darajatil huda wal iman billadzi khalaqal arda was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil mursalin wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-a'izza al-kurama amma ba'd. Al-mukarramun, para masyayikh, para al-ulama al-mutabakhirun fi ulumin syatta, keluarga besar Pondok Pesantren Ngrapyak, wabil khusus guru kaula, orang tua kaula, sekaligus juga sahabat kaula, Bapak Kiai Haji Al-Habib Atabik Ali. Saya sebut beliau dengan sebutan Habib karena nasabnya Mbah Maksum itu ke atas terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang khol tahun berapa saya urutkan semuanya itu. Gus Gofur jangan-jangan dereng ngapal nih. Ini bukan karena beliau kayak saya jadi dubes, bukan karena saya, tapi karena saya ketika umur 4 tahun berkesempatan untuk musafahah salaman dengan Kiai Maksum Lasem, karena simbok saya tadi diceritakan oleh Gus Gofur, mak saya dengan ibunya uminya Gus Gofur ini nasibnya sama-sama menjadi khodimahnya Mbah Maksum, tukang gawe kewedang Mbah Maksum. Jadi sejak umur dini 4 tahun kami sudah diajari tentang antropologi pesantren dan sosiologi pesantren. Artinya kamu boleh menjadi siapa saja, tapi jangan jauh dari kiai dan ulama. Bukan karena saya dzurriyah Ngrapyak, tapi ada asyawahid at-tarikhiyah, ada fakta-fakta sejarah yang mendekatkan keluarga kami dengan keluarga Ngrapyak. Termasuk hari ini saya ketemu dengan Kiai Haji Syekh Bahauddin As-Sedani An-Naksabandi. Gus Baha kupluke modele ngene terus gedene to. Gua khas itu klambine putih tur tukune nang pasar Kragan. Kalau putih dubes kan rada enggak ya Pak kan gitu loh. Jadi ketemu Gus Gofur, ada banyak guru besar kita, ada Bunyai Ida, ada Bapak Profesor Hamam, ada Bu Nafis. Bu Nafis ini dulu waktu kecil yang ngomong emak saya, kalau ngompol yang nyebokin emak saya. Sayangnya saya tidak ditakdirkan menjadi salah satu menantu Ngrapyak. Nah,
sebenarnya kecewa banget itu. Mosok ditawakno karo Kang Puat, aku ora ditawani kan gitu kan. Tawake karo Pak Nuruddin, padahal aku ya gelem kan gitu kan. Jadi waktu ini saya ngomong bukan sebagai seorang dubes, sebagai anak dari seorang khotimah yang pernah ikut kepada Mbah Maksum. Mbah Maksum itu adalah abahnya Kiai Haji Ali Maksum. Jadi saya sebagai seorang santri, karena kalau dubes kalau ngomong nggak boleh cengengesan, ngomongnya harus agak menterleng, agak galak-galak dikit lah, jaim gitu loh. Padahal kita itu kan nggak bisa. Wong saya menjadi dubes hanya cukup 2 ilmu. Ilmu tajwid, kapan saya harus idhar, ngomong keras, sekeras-kerasnya kami dalam nahnu alal haq, kamilah yang benar. Kapan kami harus ikhfa, ngomong rodok ngeles mutar-muter ikhfa. Kapan harus ikhlas, bertemu dalam satu titik meskipun kita berbeda di 99 titik. Dan kapan kami harus idgham, ketika kami harus menyatu antara Saudi dan Indonesia dalam sebuah al-a'mal al-mushtarakah, sebuah kerja bersama. Termasuk tadi Pak Muldoko sama Pak Jokowi ke Saudi, kita lakukan sebuah yang kita sebut dengan Sirun Maktum, itu operasi yang sangat rahasia. Hadirin yang saya hormati, saya nggak bisa nyebut semuanya ini karena kalau saya sebut bisa jam 2. Lagi pula Gus Gofur ini, Gus Gofur sama saya itu sama-sama anak pembantu, pembantunya Mbah Maksum. Gawe apa? Teh liwet di situ. Tapi juga banyak juga itu yang saudara-saudaranya Mbah Maksum yang ngejar-ngejar mak saya, maknya Gus Gofur itu banyak juga waktu itu gitu. Karena mak saya waktu itu jadi, kata Gus Zaim, kepala keamanan. Jadi memang galak. Makanya kalau anaknya galak itu ya keturunannya keturunan galak. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, para as-sanatir al-a'izzah, santri-santri yang saya cintai, santri yang saya banggakan, hari ini, malam ini, meskipun saya tertawa, tapi perasaan saya hari ini amat sangat sedih sekali. Sedih karena hal pada tahun ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena setiap hal saya diminta oleh Kiai Haji Atabik Ali, guru saya, satu-satunya kiai yang estetikanya tinggi, ilmu keindahannya tinggi. Karena ketika ke Damaskus di Syria, lihat pasar Hamidiyah itu Pak Abik tahu mana yang cantik mana yang enggak gitu. Itu Kiai Atabik Ali, estetikanya tinggi. Kalah Fadoli, kalah. Saya punya kenalan indah di Ngrapyak ini. Semua santri Ngrapyak kalau mata kuliah saya dapat A, meskipun nggak ngerjakan soal. Jadi lembar jawaban di atas tulis Bismillahirrohmanirrohim, di bawahnya tulisi aku Fadoli Ngrapyak, dapat A. Karena yang saya lihat adalah al-ibrah bil wasail ya. Saya melihat tahajudnya, ngapalin alfiyahnya, ngapalin syair-syairnya kepada Mbah Ali. Tahun ini hal tersedih yang pernah saya rasakan. Sebenarnya setiap hal di depan kita ada guru saya, orang tua saya, sekaligus mursyid saya, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Setiap hal Ngrapyak beliau rawuh ke sini. Hari ini beliau nggak rawuh di sini karena 26 jam sebelum beliau meninggal dunia,
Saya sowan kepada beliau dengan istri dan anak-anak saya, bukan istri dan anak saya, bukan istri dan anak saya. Saya termasuk kaum yang al-muwahhid, nyuwiji, satu tapi rasa empat. Nah, bukan dubes ini, kata Gus Gofur yang betul-betul mudabis itu orang pendobos katanya. Saya pernah ketemu dengan dubes Saudi yang di Indonesia yang dulu namanya Usamah As-Suaibi. Dia kan istrinya 2. Tak tanya, ini siapa ini? Istriku. Yang ini istriku. Dia minta visa ke Riyadh. Tak lihat istrinya dua-duanya ini namanya sama, namanya Muniroh. Langsung saya berdiri, tak omongin dia, istri saya juga Muniroh. Langsung dia bangkit dari tempat duduk, nyikap saya, kita penggemar Muniroh, katanya. Sejak itu Pak, hubungan Saudi Indonesia nggak ada sulitnya. Ada apa-apa saya telepon, kuota haji naikkan 10.000, oke bos, katanya. Selesai Pak, dodolan bojo rampung. Jadi sama-sama namanya, cuman cantikan istri saya lah biasa. Karena saya berguru dengan Kiai Atabe. Kiai Atabe tahu loh ini min haitsu layoutnya gimana, min haitsu syakelnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi Mbah Maimun 26 jam sebelum beliau meninggal dunia, saya sowan beliau dengan istri dan anak-anak saya didampingi atas kepolisian. Keputusan atas kepolisinya ini adalah alumni Universitas Jawa bukan yang Jember, kader PMI juga. Ada atas pendidikan kebudayaan yang masih saudaranya Pak Wamenak, Pak Zainud Tauhid. Saya sowan mau pulang nggak boleh selama 2 jam. Saya berjalan 5 kilo untuk temu Mbah Maimun. Karena saya harus ketemu Mbah Maimun. Saya punya kaidah besar, ketika Mbah Mun ada di Saudi dan saya tidak sowan, maka ia adalah dzanbun yang sama dengan syirik menurut saya, dosa yang tak termaafkan. Makanya saya sowan beliau malam itu. Karena apa? Sebelum ke Saudi saya itu dikasih doa khusus sama Mbah Mun untuk melancarkan diplomasi di Saudi. Diplomasi 67-68 tahun yang nggak pernah tembus. Akhirnya saya sowan ke Mbah Mun, Mbah, kula kepengin donga sing boten nate jenengan paringaken ke santri-santri apa meneh padoli. Itu enggak ada. Ini masalah dubes niku luar biasa. LBBP berkuasa penuh, kalih Ade Komarudin ditambahi LBBP dan SBW katanya. Apa itu SBW? Sewenang-wenang katanya gitu. Nah, kalau sowan Mbah Mun minta doa khusus, Mbah donga khusus, dituliskan dengan gambarnya masih saya simpan. Kaula nyuwun doa, didoakan di situ. Ada rekamannya itu, doa itu, doa untuk bangsa Indonesia, doa yang untuk baldatun thayyibatun warabun ghafur. Doa agar Indonesia menjadi yang nasionalis religius. Cuman yang jadi kekagetan kami sekeluarga ketika malam itu jam 2:30 malam adalah closing statement, pemungkas dari statement Mbah Mun malam itu. Kang Maftuh, sampean tamu saya yang terakhir katanya. Kulo kaget, ono apa Mbah Mun ini? Niki pertemuan terakhir. Langsung kulo masuk ke lift, pulang ke markas KBRI di Jeddah, di Mekah karena musim haji. Di lift itu kami menangis bersama dengan anak-anak dan istri saya. Enggak biasanya Mbah seperti ini. Kok kata pertemuan tamu saya yang terakhir. Dan
diulang 2 kali. Kalau dalam bahasa Arab kan ziyadatul lafadz, ziyadatul makna, terakhir. Nah cara balaghah karena mukhatabnya ini perlu diyakinkan, mukhatab itu nak cara bahasa sekarang audien. Misalnya Mbak Fuad ora terjemahke ra pas deh, audien kan gitu Mbak Fuad ini. Pak Fuad ini dulu pramuka senengane Pak, kumpulnya sing ayu-ayu Pak dulu Pak ya, Pak Fuad itu karena kuliah bareng sama saya, gurunya Profesor Husain Yusuf, mata kuliahnya Rijalul Hadis. Kalau ada mahasiswa yang nggak bisa baca kata bahasa apa itu kitab Arab, waktu itu adalah kitabnya Ma'alimus Sunan, sarahnya At-Tirmidzi, langsung dia oh kampret ya katanya gitu. Makanya jadilah kemudian disebut dengan Profesor Kampret, itu Pak Husain Yusuf, Pak Fuad ini. Jadi itu yang saya sedihkan malam ini, Mbah Mun tidak rawuh di sini dan beliau akhirnya dimakamkan di Ma'la. Karena Mbah Mun itu sedonya di Saudi, maka semua otoritas yang mengurus termasuk di mana dikuburkan. Pagi itu saya nggak bisa tidur. Karena apa? Kalau Mbah Mun ini sampai dimakamkan di Saroya, berarti dubesnya kempung, gagal operasi. Karena apa? Jarak antara Mekah dan Saroya itu 24 kilo Pak. Sopo nanti sing arep ziarah rono kan wadoh. Padahal Mbah Mun itu sebenarnya beliau nggak minta, karena bukan tradisi Mbah Mun, saya minta di Ma'la. Tapi dengan manakibnya Khadijah itu adalah al-khurru takfihil isyarah wal balaghatu fil ijaz wal khurru takfil isyarah. Balaghah adalah dengan ijaz, sementara orang merdeka cukup dilirik. Itu adalah bentuk lirikan dari Mbah Maimun Zubair, kecintaan beliau kepada Khadijah Al-Kubra. Pagi itu saya luncurkan 4 surat diplomatik ke Raja, ke Muhammad bin Salman, Waliul Ahdi, kepada Menteri Dalam Negeri dan juga kepada Amin Asimah Muqaddasah Mekah. Langsung di ACC dimakamkan di Ma'la dengan nomor sekian. Karena saya tahu nomornya, makanya saya lubangnya nggak salah Pak. Meskipun yang lain ada yang salah sampai doa-doa gini, talqinnya ya fulan bin fulan gitu. Meskipun pada akhirnya juga ada yang mendoakan ke Mbah Mun, tapi karena supaya sebenarnya sudah diatur oleh KBRI, tapi kemudian ada yang kepingin mendoakan. Padahal biasanya kan nalkin seorang kiai, ketika Mbah Mun nalkin mertua saya itu langsung dipegang padoknya, ya Abdullah Zawawi idza ataka malakani, dan seterusnya dengan suara yang lembut. Nah itu pakai talqin yang model terbitan mana itu Solo itu, ya Pulan bin Pulan kan. Saya sebagai orang yang dekat sama Mbah Maimun kan rada tersinggung itu, makanya kemudian rame di media sosial. Hadirin yang saya hormati, saya tidak akan ngomong panjang. Ini saya datang ke Ngerapia, saya nyarutang karena setiap khol saya harus datang ke sini sebagai keinginan Kiai Haji Atabik Ali. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan di forum ini. Saya apresiasi besar kebesaran Ngerapia yang Tigdaya ini mengingatkan kami pada sebuah syairnya Arus Safi, seorang penyair Irak. Dia mengatakan, khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang adalah orang yang punya nama besar masa lalu. Ada Mbah Maksum, ada Mbah Munawir. Mbah Ali akhirnya aqama li nafsihi hasaban jadida, membuat tradisi baru untuk membesarkan tinggalannya Mbah Munawir. Sebagaimana yang sekarang dilakukan oleh Kiai Atabik dan keluarga besar Ngerapia. Ada Gus Helmi, kemudian ada siapa yang adiknya itu yang tawil, panggilannya Pecong dulu itu. Ada Neng Hindun ini tak ajak ke Riyadh, saya gara-gara dia ke Riyadh saya diomongin pangeran-pangeran Arab. Udah kawin belum katanya gitu. Iya loh, model kan beliau kan bahasa Inggrisnya bagus, ketemu sama Pak Prin di sana, intelektual Indonesia kita gabung dengan intelek Saudi untuk membesarkan sebuah poros yang kita sebut dengan Saunesia.
Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik ini, dzurriyyahnya, ponakan-ponakannya, ada Bu Nafis, ada Bu Ida, Bu Hanifah, karena mertua saya juga pernah mondok di sini Pak, dan pernah ditawanin oleh Mbah Ali untuk kawin sama orang mana ini, lama di Saudi, lali desa-desa ini, Karangkajen. Padahal mertua saya sudah meninggal dunia. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Atabik dan nanti akan diteruskan oleh pada dzurriyyahnya Kiai Ali Maksum ini adalah khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaliknya ini Ar-Rusafi, wa syarrul alamin dzawu khumulin idza fakhartakum dzakaru al-jududa. Sejelek-jelek orang adalah orang yang cara basa Jawa ini pekok, kempung, gemblung lah itu. Adalah dzawu khumulin, orang yang pekok. Siapa orang pekok itu? Idza fakhartahum dzakaru al-jududa. Ketika kau ajak omong mereka hanya bisa menyebut iku lho bapakku, iku lho dulurku jenengane Bahak, Gus Gopur, dan dia hanya bisa pamer dengan masa lalunya, tapi dia tidak pernah melakukan aqama li nafsihi sarafan jadida. Ini yang akan menjadi semangat kita ngerawak menjadi hebat, karena semuanya bekerja kedahsyatan masa lalu pada masa Kiai Ali dengan komplek hatnya, sekarang lebih dahsyat lagi ngerapiaknya dengan perkembangan yang lain. Ada perguruan tingginya, ada tukang sonteknya namanya Pak Kadir, ada tukang untu itu kadang buka rahasia Pak. Saya ngomong di TV One itu dia di Facebook ada Kiai Hilmi itu. Kiai Hilmi itu dulu waktu pacaran saya yang jembatani dulu itu. Sama yang sekarang Pak, bukan sama yang dulu, ada Gus Hilmi ada. Jadi Kadir, Pak Kadir enggak ada nih, Dokter Kadir. Dia di Facebook nulis langsung, Pak Dubes itu gigi kirinya kan palsu itu katanya. Dia yang buat katanya. Sekarang nggak palsu, sekarang pakai implan Pak yang agak mahal, wong Dubes kok kan gitu kan gitu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Khairunas itu hasabin qadimin. Ada Bu Yani juga malam ini, mungkin yang pertama kali rawuh ngrapiak Bu ya. Saya ngikuti pengajian beliau. Wasarul alamin dzawu khumulin idza fakhartahum dzakaru al-judud. Mbah Ali itu semua santrinya suruh setor sair. Jadi saya belum pernah ngaji ke ngrapiak karena bagi saya salaman karo Mbah Maksum cukup lah kan gitu kan. Nyetrum di situ. Nah, Mbah Ali ini termasuk al-adib al-lughawi filologis, ahli bahasa. Roh inilah yang saya bawa ke Saudi. Saya itu jadi diplomat gak punya ilmu apa-apa, hanya punya ilmu tajwid yang saya sampaikan tadi dan ilmu i'rab. Kapan i'rab rafa, nasab, jar dan majzum. Kasroh pun itu harokat. Li raf'i wan nasfi wa jarri nasalah ka'rif binafa'in nananinal milah dan seterusnya. Nah, yang salah satunya yang saya bawa ke Saudi adalah ilmunya Mbah Ali, ilmu syair. Kemarin ketika Pak Muldoko dan Pak Jokowi ke Saudi itu nggak ada satu surat pun saya sampaikan ke Kementerian Luar Negeri untuk ngatur itu. Cukup satu syair ngapusi Pak. Saya masuk ke Diwan Malaki itu kantor raja, karena alhamdulillah barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah Atabik, barokahnya semua kiai. Kayaknya Dubes Indonesia dapat akses langsung untuk komunikasi dengan raja. Jadi ada apa-apa kita lapor ke Khotimul Haromen, bukan Hadimul Harimen ya. Kalau Hadimul Haromen itu pemilik dua selir kan gitu. Hadimul Haromen Asyarifen dan MBS. Ketika masuk saya lihat mereka pada ngerokok. Dia bilang, Sadat Safir, tudahin katanya. Saya bilang enggak, saya kan enggak enak di istana raja masuk suruh neraka, tapi asbaknya banyak. Cuman saya ini kan punya ilmunya Gus Bahak. Nah, Gus Bahak ini bapaknya namanya Kiai Nur Salim, bareng-bareng dengan bapak saya namanya Pak Rosid, tukang jam Pak, tukang jam di Sarang sana. Makanya Kiai Sarang yang Mbah Rozak itu yang kalau malam pakai kacamata hitam,
kacamata hitam kayak gini nih. Nah ini kacamata dubes ini masih harus mahal gini Pak. Itu langsung panggil saya, hei Maftuh Ibnu Sa'ati, Maftuh anak tukang jam, karena bapak saya itu profesinya tukang jam dan fanatik berat sama mbahnya Gus Gofur, namanya Kiai Haji Zubair. Makanya saya sangat setuju dengan inisiatif besar dari Gus Gofur. Pertemuan para ulama-ulama ini akan melahirkan santri-santri yang dahsyat. Saya lahir itu karena konspirasi kiai Mbah Maksum dan Mbah Imam Sarang itu. Kawin kewe wong loro iki udah lahir Agus Maftuh itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin lebih dari 7 menit karena ada Gus Bah.